membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Saya Mia Aulia Putri dari tingkat 1 kelas B. Ingin berterima kasih kepada Ustazah Raihan MH selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan kami tugas ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sifat-sifat Nabi yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bersumber dari nilai-nilai Islam, khususnya Al-Quran. Menurut ajaran Islam, seorang bidan memiliki sifat-sifat yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka seharusnya bertanggung jawab, jujur, penuh kasih sayang, sabar, dan menghormati kehidupan manusia lain. Sifat-sifat Nabi yang dapat diaplikasikan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bekerja dengan keahlian. Yang ketiga yaitu bekerja dengan kejujuran. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman Islam dalam setiap muslim harus dibarengi dengan sifat takwa, di mana sifat takwa ini ditunjukkan apabila seorang muslim percaya kepada Allah, maka tentunya ia akan merasa takut kepada Allah. Takwa diartikan sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah. Segala perintah dan larangannya, dan dalam mewujudkan profesionalisme harus memiliki ketakwaan kepada Allah. Karena dengan adanya takwa kepada Allah, maka bidan menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan dan dapat bekerja dengan tulus. Dan dapat mengaplikasikan bahwa bekerja sebagian dari ibadah, karena seseorang berkewajiban menafkahi dirinya dan keluarganya dengan niat yang ikhlas. Karena apapun aktivitas yang dilakukan akan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas. Kedua, pekerjaan yang dilakukan seharusnya tidak bertentangan dengan keyakinan agama seseorang. Apabila mempunyai niat baik tetapi dilakukan dengan keliru, maka nilai ibadahnya akan langsung hilang dan berganti dengan dosa. Kedua yaitu bekerja dengan keahliannya. Sifat patonan Nabi besar Muhammad SAW yaitu memiliki kecerdasan, kemahiran, keahlian di bidang tertentu yang mencangkup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan dalam memutuskan suatu hal tertentu untuk kepentingan masyarakat. Sifat patonah Nabi dapat diterapkan oleh bidan dalam melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian pengetahuan yang memadai. Bagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 84, tiap-tiap orang berbuat menurut keberadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Menurut ayat tersebut bahwa bekerja sesuai dengan keadaan masing-masing, sesuai dengan keahliannya. Jika tidak sesuai dengan keahlian maka dapat merugikan orang lain. Dalam Islam, amal yang harus dilakukan adalah kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai kerja sesuai dengan standar mutu yang baik. Bidan dapat melaksanakan pekerjaan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang tepat. Yang ketiga, bekerja dengan kejujuran. Nabi dan Rasulullah memiliki sifat sidik, yakni jujur dalam berkata dan berbuat. Sifat sidik mengarah pada kejujuran dalam perkataan, perbuatan, atau keadaan batin, yang mana dalam perilaku tersebut tidak ada yang dibuat-buat. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa, sungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pekerjaan yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menurut ayat tersebut, jujur merupakan sifat yang mulia, tapi memang sulit untuk diwujudkan. Terkadang orang dengan sengaja tidak berbuat jujur dengan alasan bahwa jujur akan mengakibatkan hancur. Orang yang berusaha berperilaku tidak jujur, kenyataannya sebagai besar orang tidak mau berbuat jujur, sebagaimana
Seringkali orang dengan jujur malah menjadi hancur akibat disalahkan. Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Kejujuran yang disampaikan dengan tanggung jawab, jujur mengarahkan apa yang buruk bagi dirinya dan orang lain. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus dapat berkata jujur kepada pasien dengan memberikan informasi tentang kesehatannya, melakukan tindakan yang benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan agama. Bidan dengan menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien dan keluarga dan masyarakat. Bidan dilarang melakukan perbuatan aborsi. Pandangan ini mendasar bahwa kehidupan manusia dianggap suci dan tak ternilai, dan hanya Allah yang memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, aborsi diharamkan kecuali di situasi-situasi mengancam nyawa ibu, di mana keselamatan ibu menjadi prioritas utama. Namun pendapat tentang hal ini bisa berbeda-beda di kalangan ulama dan mazhab dalam Islam. Meskipun demikian, prinsip melindungi kehidupan manusia tetaplah menjadi landasan utama dalam pandangan Islam terkait dengan aborsi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.